Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Pasca hujan terus-menerus selama 2 hari di wilayah Sukabumi, belasan kecamatan mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor. Salah satu wilayah yang terkena imbas bencana tersebut adalah Jembatan Cihaur di Kecamatan Pelabuhan Ratu yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Sukabumi. Dan berikut laporan Jelang Baskara dari lokasi Jembatan Cihaur yang putus. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu jembatan di daerah Jawa Barat, Sukabumi, Jawa Barat lebih tepatnya, yang bernama Jembatan Cihaur. Yang mana Jembatan Cihaur ini kondisinya juga sudah cukup parah dikarenakan bencana hujan dan tanah longsor yang menimpa Sukabumi pada tanggal 3 sampai 4 Desember 2024 yang lalu. Bisa dilihat persis di depan layar kaca Anda, pemirsa, kondisi dari Jembatan Cihaur ini sudah terbelah menjadi 2 bagian, di mana jembatan tersebut sama sekali tidak bisa digunakan untuk akses berlalu lalang daripada masyarakat yang tinggal di sekitaran desa Sangrawayang dan juga Giri Mukti. Dan jembatan ini juga pastinya merupakan akses utama untuk menghubungkan bukan hanya dari desa Sangrawayang ke desa Giri Mukti, tapi ada berbagai desa lainnya yang ada di persis di ujung dari jembatan Cihaur ini, yang mana tentunya kondisi dari jembatan Cihaur ini benar-benar sama sekali tidak bisa digunakan, sehingga berbagai macam upaya dari masyarakat dan juga instansi terkait seperti TNI Polri, termasuk Babin Kantipmas dan Babinsa, untuk membangun jembatan sementara terlebih dahulu menggunakan bambu, yang di sini bisa kita lihat bambunya ini juga masih menggunakan bambu tua yang cukup kokoh dan pastinya hanya untuk bisa digunakan untuk menyeberangkan beberapa orang saja secara bergantian, karena paling tidak walaupun hal ini merupakan bisa dibilang jembatan yang dibuat dari bambu ini agak cukup beresiko, tapi hal ini bisa membantu ataupun juga cukup membantu masyarakat sekitar untuk bepergian juga melewati jembatan agar bisa berjalan menuju dari desa Sangrawayang sampai dengan Giri Mukti. Dan pastinya dengan hal ini untuk sementara bisa dibilang jembatan bambu ini juga cukup menolong masyarakat sekitar dari desa Sangrawayang dan juga Giri Mukti untuk bisa bepergian dan juga melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari bertani ataupun bekerja dan lain sebagainya. Dan pastinya ke depannya dari instansi terkait, mulai dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, beserta Kementerian Sosial dan beberapa instansi seperti halnya Basarnas dan lain sebagainya berkomitmen untuk membereskan ataupun membereskan dan juga melaksanakan, menuntaskan berbagai macam bencana yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat ini, dengan yang pastinya sehingga masyarakat Sukabumi khususnya di Pelabuhan Ratu dan 14 kecamatan lainnya juga dapat merasakan ataupun paling tidak mendapatkan bantuan sehingga bisa melanjutkan kehidupannya masing-masing. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Jembatan Cihaur. Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sebelumnya Kapolda Jawa Barat melakukan peninjauan langsung ke Desa Sukamaju, Kecamatan Cikempar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang merupakan salah satu wilayah terdampak bencana longsor. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi terkini di lokasi bencana, sekaligus memberikan bantuan kepada warga terdampak. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus melakukan peninjauan langsung ke Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang merupakan salah satu wilayah terdampak bencana longsor. Kunjungan Kapolda Jawa Barat ini bertujuan untuk melihat kondisi terkini di lokasi bencana, sekaligus memberikan bantuan kepada warga terdampak. Kapolda Jawa Barat mendampingi PJ Gubernur Jawa Barat P. Triadi Mahmudin dalam peninjauan tersebut. Selain itu, turut hadir juga Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Wibowo, Kasdam 3 Siliwangi Brigjen TNI Aminuddin, dan sejumlah pejabat dari instansi terkait. Rombongan Kapolda Jawa Barat ini tiba di Sukabumi
menggunakan helikopter yang mendarat di lapangan tembak Batalion Yonif 310. Dari sana Kapolda langsung menuju lokasi bencana di Kampung Cihonje, RT 004005 hingga RT 002006. Usai meninjau lokasi longsor, Kapolda Jawa Barat menuju kantor Desa Sukamaju untuk menyerahkan bantuan sosial berupa kebutuhan sandang dan pangan kepada warga yang terdampak bencana. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk meringankan beban para korban bencana. Selanjutnya, Kapolda Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi dengan musyawarah pimpinan daerah atau Muspida Kabupaten Sukabumi. Rapat ini membahas langkah-langkah strategis dalam penanganan bencana, termasuk relokasi warga, pemulihan pasca bencana, dan mitigasi ke depan. Kunjungan ini menunjukkan komitmen Polri dan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana alam serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak. Sementara itu, pemirsa, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi meninjau lokasi bencana alam yang terjadi di 2 lokasi di Kecamatan Cikole. Selain meninjau lokasi bencana, Polres Sukabumi Kota menyalurkan paket sembako kepada warga terdampak bencana alam. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi didampingi Kapolsek Cikole, Kasat Lantas, dan BPBD Kota Sukabumi meninjau lokasi bencana alam yang terjadi di 2 lokasi di Kecamatan Cikole. Diketahui hujan deras dengan intensitas tinggi yang sempat terjadi pada Selasa hingga Rabu lalu, menimbulkan bencana alam tanah longsor hingga menutupi akses jalan perkampungan warga, tepatnya di Kampung Ciaul menuju Kampung Pasir Ipis. Selain itu, 1 unit rumah warga Kelurahan Subang Jaya juga ambruk dan tertimpa material longsor. Sejauh ini, Polres Sukabumi Kota telah berkoordinasi dengan pemerintah kota setempat untuk memberikan penanganan lokasi bencana dan penyaluran bantuan terhadap warga yang terdampak bencana alam. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi berharap bencana alam maupun warga yang terdampak dapat ditangani dengan cepat. Selain meninjau lokasi bencana, Polres Sukabumi Kota menyalurkan paket sembako kepada warga terdampak bencana alam di Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang tengah tertimpa musibah. Pemirsa, masih terkait bencana banjir di Jawa Barat, Polres Cianjur bersama Forkopimda setempat menggelar kegiatan bantuan sosial, bakti kesehatan, dan trauma healing bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir di Kecamatan Agrabinta pada Kamis. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Cianjur Kompol Andreas Ardian. Dalam kegiatan ini, Polres Cianjur memberikan berbagai bentuk bantuan sosial, termasuk kebutuhan pokok, obat-obatan, serta layanan kesehatan gratis untuk masyarakat yang terdampak. Tim trauma healing dari Polres Cianjur juga hadir untuk memberikan pendampingan psikologis kepada warga, khususnya anak-anak, guna membantu mereka pulih dari dampak emosional akibat bencana. Wakapolres Cianjur menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polres Cianjur terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah dan juga meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir. Wakapolres menegaskan, Polres Cianjur akan terus memantau situasi di daerah terdampak dan siap memberikan bantuan lanjutan jika diperlukan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Divisi Humas Polri hari ini menggelar pembinaan komunikasi yang harmonis bagi personel di Humas Polri di Hotel Diraja, Jakarta Selatan. Kegiatan pembinaan ini mengangkat tema komunikasi harmonis dalam lingkungan kerja dalam tinjauan ilmu neurologis.
Pemateri dalam pembinaan kesehatan mental ini dilakukan oleh Aisyah Dailan, influencer yang juga seorang dokter sekaligus pendakwah. Sementara itu, Kadif Humas Polri dalam acara ini diwakili oleh PLT Kasubag Sumda Bakrenmin Div Humas Polri Kompol Anton yang menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam lingkungan kerja. Menurutnya, kegiatan pembinaan ini diharapkan mampu mendorong para personel Div Humas Polri dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan kolaboratif. Ia pun menyampaikan amanat Kadif Humas bahwa kegiatan ini para personel Div Humas Polri diharapkan mampu mendapatkan wawasan baru dalam membangun komunikasi yang baik di lingkungan kerja. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri dan hubungan kerja para personel Div Humas Polri dalam menjalankan tugas dalam pengabdiannya kepada institusi dan masyarakat. Komunikasi yang harmonis di lingkungan kerja adalah kunci utama terciptanya suasana kerja yang produktif, kondusif, dan kolaboratif. Komunikasi yang harmonis bukan hanya sekedar menyampaikan informasi antara rekan kerja, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk saling memahami, menghormati, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Komunikasi ini harus terjalin dalam suasana yang penuh rasa kebersamaan, saling percaya, dan dukungan setiap personel divisi Humas Polri. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilkada serentak tahun 2024. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.